Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbudi SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270302552227. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Balige untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 di kelas 7 dengan tema rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah. Sepertinya anak-anak Ibu semua semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya Ibu hendak mengabsen anak Ibu semua. Apakah semua hadir? Hadir, Bu. Ibu panggilkan ya, dari Muhammad Tegar. Hadir. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memeriksa dulu kebersihan kelas kita ini. Apakah masih ada sampahnya? Lihat di bawah, di laci, masih ada? Nggak ada lagi? Nggak ada, Bu. Oke, terima kasih. Siapa hari ini yang piket ya? Aliudin, Bu. Aliudin? Aliudin? Ya, Bu. Lagi siapa? Oke, terima kasih anakku. Kenapa? Karena sudah membersihkan ruangan kita ini untuk belajar ya, biar nyaman. Selanjutnya kita akan berdoa. Seperti biasa berdoa yang dipimpin oleh Aliudin. Ayo Aliudin, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Sadaqallahul azim. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Adapun judul lagunya adalah Berkibarlah Bendera. Berkibarlah bendera dan bersuci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Seperti biasa kita melakukan tadarus, yaitu membaca surah-surah pendek. Surah apa aja nak? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Oke. Sekarang kita membacakan surah Al-Ikhlas. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kalau mau ke toilet harus izin. Yang kedua, kalau ingin bertanya harus angkat tangan. Oke. Sepertinya anak-anak ibu udah tidak semangat lagi anak ya. Mari kita melakukan ice breaking. Ikutin ibu ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Baiklah anak-anak. Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang sudah lewat? Dan apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Aliudin? Jadi kan, Bu, materi kita sebelum itu kan, Bu, membahas tentang rukun Islam. Ya. Contohnya kayak sholat, puasa, zakat, haji. Ya, Lalu materi sekarang, Bu, kita membahas tentang ruksonya, Bu. Ya. Atau kemudahan. Dari sholat, puasa, zakat, hingga haji. Oke, Itu materi baik. kita sekarang, Bu. Oke, terima kasih Aliudin. Mari beri aplaus ke Aliudin. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira siapa yang tahu tentang ruksoh dan apa contohnya? Ya, Putri. Yang saya ketahui tentang rukhsah yaitu kemudahan dalam beribadah. Contohnya? Seperti bertayamum ketika tidak ada air. Oke, ya betul. Tepuk tangan buat Putri. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami makna rukhsah dalam ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil rukhsah dalam ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku rukhsah dalam ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, peserta didik mampu membuat infografis rukhsah dalam ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi kita hari ini, marilah kita simak video berikut. Baiklah anak-anak, setelah kita mengamati video tadi, rukhsah ibadah apa yang ada di video yang sudah kita simak tadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Tadi kan, Bu, waktu kita nonton video tadi kan ada apa kan, bukan tidak ada air kan, Bu, di dalam keran itu. Sementara kan orang itu kan mau berwudu tuh. Nah, jadi salah satu yang bisa dilakukan mereka adalah dengan cara bertayamum, menggunakan debu jika tidak ada air. Ya. Mereka tadi mau melaksanakan apa, Nak? Mau sholat orang itu. Oke, terima kasih Aliudin. Tepuk tangan buat Aliudin. Ya, betul apa yang dikatakan Aliudin tadi. Ketika tidak ada air, maka harus bertayamum. Tetapi mereka ingin melaksanakan ibadah sholat. Berarti rukhsah dalam ibadah sholat. Ya, karena adapun materi kita hari ini adalah rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Adapun dalil tentang rukhsah tertera di surah Al-Baqarah ayat 286. Adapun macam-macam rukhsah itu ada dua. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan. Apa, Nak? Rukhsah yang mengandung ihsan. Apa itu? Kebaikan. Yang kedua apa? Rukhsah yang menggugurkan hukum ajimah tadi. Ya.
Apa itu? Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Nah, ini tadi dia rukhsah dalam sholat. Ya nak, rukhsah dalam sholat. Rukhsah tadi apa? Kemudahan. Ya, kemudahan. Rukhsah dalam sholat adalah keringanan atau kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam ketika mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan sholat secara normal. Yang kedua apa nak? Rukhsah dalam berpuasa. Rukhsah dalam puasa adalah keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam ketika mereka tidak mampu melaksanakan puasa sebagaimana biasanya. Ya, yang ketiga adalah rukhsah dalam zakat. Ya, rukhsah dalam zakat. Rukhsah dalam zakat adalah keringanan atau kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Islam tidak memaksakan kewajiban zakat kepada orang yang belum mampu karena tujuan zakat adalah membersihkan harta dan membantu sesama, bukan memberatkan. Ya, pada dasarnya zakat hanya diwajibkan kepada orang yang mampu. Ini masuk rukhsah dalam haji. Ya nak? Oke. Ini adalah rukhsah dalam haji. Rukhsah dalam haji itu apa? Rukhsah dalam haji adalah keringanan atau kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Ibadah haji itu memang wajib ya nak ya? Wajib bagi yang mampu. Bagaimana kemudahan Allah berikan dalam ibadah haji? Misalnya diwakilkan. Itu namanya apa tadi nak? Badal. Ya, haji badal ya. Baru apalagi ibadah haji itu dilakukan satu kali, ya kan? Oke, ini adalah perilaku rukhsah dalam ibadah yang tadi Bu bilang tadi. Sholat, apalagi? Puasa, zakat, dan haji. Ya. Nah, inilah contoh perilaku rukhsah dalam sholat tadi. Sholat sambil duduk karena sakit. Yang kedua apa nak? Sholat sambil berbaring atau dengan isyarat. Oke, kita lanjut. Baru ini adalah contoh perilaku rukhsah dalam puasa tadi. Apa dia? Orang sakit tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Oke, itu tadi diganti. Harus diganti ya nak ya, bukan nggak diganti itu. Harus diganti. Perempuan haid. Ya, ini anak-anak ibu ini kan sudah haid semua ya. Harus diganti. Ya, itu harus diganti di hari yang lain. Baru yang kedua, musafir, tidak berpuasa saat perjalanan jauh. Paham? Paham. Ya, kita lanjut. Ini contoh perilaku rukhsah dalam zakat. Ya. Yang pertama apa? Tidak membayar zakat karena harta belum mencapai nisab. Enggak cukup harta dia. Ya, enggak cukup harta dia itu. Hanya dia cukup untuk makan saja, ya, itu boleh tidak membayar zakat. Ini adalah contoh perilaku rukhsah dalam haji. Apa dia? Ya, menunda kewajiban haji karena belum mampu. Bagaimana belum mampu dia untuk tahun ini berangkat haji, ya, belum cukup uang dia untuk melakukan ibadah haji. Ya, baru yang kedua apa? Badal haji. Bagi orang yang tidak mampu digantikan. Ya, misalnya dia udah mendaftar haji tetapi dia sakit gitu, sakit parah. Padahal tahun ini dia sudah berangkat ke haji, istilahnya udah jadwal dia berangkat ke haji, maka itu boleh digantikan. Namanya badal haji. Baru ini adalah hikmah dari rukhsah tadi. Apa hikmah rukhsah? Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Iya, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Allah tidak mempersulit kita. Itulah indahnya agama Islam. Ya, kita nggak dipersulit, malah dipermudah. Dengan apa tadi nak? Rukhsah tadi. Oke? Baru yang kedua apa? Pembuktikan bahwa syariat Islam
tidak kaku dan tidak pula Ya. ekstrim. Pembuktian bahwa syariat Islam itu tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Ya. Kita tidak disusahkan. Ya. Yang juga tidak dibahayakan sama kita. Malah kita dipermudahkan. Baru yang ketiga, menguatkan istiqomah ibadah dan cinta ajaran Islam. Itu menguatkan istiqomah kita untuk beribadah. Ya. Baru mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Ya. Ini adalah hikmah dari ruqsah tadi. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam kerja kelompok. Ibu akan membagi 4 kelompok. Ya, yang pertama di sini ada pertanyaan, ya Nak. Di sini ada pertanyaan, maka kamu akan menjawabnya di sini. Bisa? Bisa, Oke. Bu. Ya, kelompok 1. Ini ya, si Siraj. Siraj, kelompok 2 si Aliudin. Baru kelompok 3 si Putri. Putri, baru si Angel. Oke, yuk silakan dikerjakan, Nak. Baiklah anak-anak, setelah kalian ibu kasih tugas tadi, kira-kira kelompok mana yang terlebih dahulu mempresentasikan tugas tersebut ke depan? Kami, Bu. Oke. Kami, Bu. Kelompok 2, silakan. Oke, Bu. Aliudin. Wih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami adalah bertema ruqsah tentang ibadah puasa. Ya. Pertanyaannya, tuliskan bentuk-bentuk ruqsah dalam ibadah puasa. Bentuk-bentuk tersebut adalah 1. Orang yang sakit, 2. Orang yang musafir, 3. Orang yang lansia. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baiklah, dari hasil kerja kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Apa pengertian dari ruqsah? Ruqsah adalah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mempermudah ibadah. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk menguji dari pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, yaitu tentang ruqsah, Ibu ada kuis. Yang mana? Oke. Ya, betul. Tepuk tangan. Baiklah, dari kuis yang Ibu berikan tadi, kita mendapat nilai 5/5. Berarti kita sudah dapat menjawabnya. Ibu menganggap kalian sudah paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi.
Kira-kira dari materi ini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran tentang ruqsah ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, Bu, kesimpulannya itu, Bu, yang pertama, contohnya rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat itu bisa kita jamak lah intinya, atau mengqashar jika dalam perjalanan jauh. Oke. Lalu yang kedua itu rukhsah dalam puasa itu bisa diganti, bisa juga membayar fidyah. Oke. Kalau misalkan dia itu sakit, ya bisalah diganti di hari-hari lain. Sementara kalau dia itu udah lanjut usia atau tidak bisa berpuasa lagi, bisalah diganti jadi fidyah. Oke. Lalu yaitu rukhsah dalam zakat itu, jika dia tidak mampu, contohnya seperti fakir miskin, dia itu tidak berhak membayar zakat, tetapi dia itu berhak menerima zakat. Oke. Setelah itu, rukhsah dalam haji itu, jika dia tidak mampu, dia tidak diwajibkan. Oke. Tapi itu bisa dibadalkan atau diwakilkan. Oke, terima kasih Aliuddin. Tepuk tangan buat Aliuddin. Oke. Baiklah anak-anak, karena pelajaran kita sudah selesai, maka Ibu akan menyampaikan materi kita untuk minggu depan. Adapun materi kita untuk minggu depan adalah mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, di situ Allah menciptakan dua makhluk, ya kan? Ada yang makhluk ghaib, itu ada yang makhluk yang bisa dilihat. Contohnya kalau manusia dilihat itu siapa, Nak? Kita manusia, ya. Manusia. Baru kalau makhluk yang tidak bisa dilihat itu siapa? Malaikat sama malaikat, jin, setan, ya. Jadi kaitannya itu ini kan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Setiap kita melaksanakan apapun yang kita laksanakan pasti ada yang melihatnya. Contohnya malaikat, ya kan? Malaikat itu apa? Ada tugas malaikat karena ya malaikat setiap pekerjaan kita, setiap tingkah laku kita, ya kan ada yang mencatat itu. Contohnya malaikat raqib sama atid. Oke, untuk di rumah kalian ulang-ulang lagi pelajaran kalian, apa yang Ibu sampaikan dari materi itu bisalah kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita tutup dengan doa yang biasa dipimpin oleh teman kalian Aliuddin. Ayo Aliuddin, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita mengucapkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ista'id. Kum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Nanti aja. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.